Dan seorang guru mau ataukah tidak, ya, dia meminta ataukah tidak kepada murid-muridnya, mereka akan menokohkannya, mereka akan menjadikannya figur, atau paling tidak perbuatan dan tingkah lakunya akan menjadi contoh atau memberikan pengaruh kepada murid-muridnya. Dan itu bagian dari bentuk amanah yang mesti dia jalankan dari Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah, kepada Rasulullah, dan berkhianat di antara kalian dalam keadaan kalian berilmu. Maka seorang guru harus memperhatikan, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru di pesantren, hendaknya memperhatikan penampilan, tindak tanduknya, sikapnya, gaya bicaranya di depan, terkhusus di hadapan murid-muridnya. Ya, rambutnya seperti rambut yang Nabi SAW larang, qaza'. Ya, dengan alasan kalian nggak usah ikuti saya memang ustadz gaul, saya guru gaul. Ya, kalian cukup ambil ilmu yang saya berikan di kelas saja. Ini seorang guru yang tidak amanah. Ya, tidak menjaga marwahnya. Makanya dalam ilmu hadis, bayangkan ilmu hadis yang inti pembahasannya adalah kapan seorang rawi itu diterima dan kapan seorang rawi itu ditolak. Selalu mereka sebutkan di antara syarat rawi itu diambil ilmunya adalah dia tidak melakukan al-mukhil bil muru'ah, hal-hal yang menghancurkan marwahnya. Ya, walaupun panjang pembahasan di antara ulama terkait pembatasan kapan seorang itu dikatakan menjaga marwah dan merusakkan marwahnya. Ya, namun secara umum demikian. Itu dalam ilmu hadis sekalipun disebutkan menjaga marwah. Nah, dan ini juga menjadi bahan renungan bagi kita semua sebagai seorang ayah terhadap anak-anak kita. Ya.